firman-Mu pada hari peringatan Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus yang 2000 sekian tahun lalu. Engkau telah buktikan kasih-Mu, Engkau telah nyatakan kebaikan-Mu, Engkau telah nyatakan cinta-Mu Tuhan. Dan hari ini kami ingin mendengarnya, agar setiap hari kami akan bertambah-tambah cinta kepada Tuhan. Setiap hari kami akan bertambah-tambah mengasihi Tuhan. Karena hanya dengan mengenal firman-Mu, kami semakin tahu betapa baiknya Tuhan, betapa rancangan-Mu sungguh indah atas kehidupan kami. Baik yang di rumah maupun di gedung ini, bawa kami duduk diam dan tenang, dan membuka hati kami untuk kami sama-sama mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai anak-Mu, dan saat ini berbicaralah dengan keyakinan kepada kuasa Roh Kudus yang sanggup menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Baik, shalom saudara. Puji Tuhan. Baik, shalom juga yang di rumah. Saya percaya hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang terus dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan penyertaan Tuhan itu pasti sempurna bagi setiap kita. Apa yang Dia kerjakan dan Dia buat itu pasti baik adanya, bahkan sangat terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati perayaan Jumat Agung, sebuah hari besar bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya. Tetapi sesungguhnya ini bukan hanya hari besar bagi orang percaya, tapi hari besar bagi dunia, hari besar juga bagi surga. Kenapa? Karena Allah telah turun menjadi manusia dan Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini menjadi hari yang penting. Kenapa penting? Karena kita tahu bahwa kasih Allah dinyatakan bagi setiap manusia. Kasih Allah dinyatakan bagi setiap manusia, orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya. Yesus tidak mati hanya bagi kita, tapi Yesus juga mati bagi semua orang. Amin. Bagi semua orang, bagi setiap orang, suku, bangsa. Walaupun hari ini kita punya perbedaan agama, perbedaan keyakinan, tetapi sungguhnya Allah itu sudah datang ke dunia dan Dia menyatakan kasih-Nya bagi setiap manusia. Makanya kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kasih Allah hanya kepada orang Israel, bukan hanya kasih Allah kepada setiap kita hari ini, tapi kasih Allah bagi dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan, situasi-situasi yang belakangan terjadi, sering kita melihat reaksi atau respon dari setiap manusia, khususnya akhir-akhir ini lewat virus yang kita sama-sama doakan. Manusia punya respon yang berbeda-beda. Betul nggak saudara ya? Ada yang responnya biasa saja, ya. Ada responnya gak peduli atau cuek. Dia gak peduli mau apapun yang terjadi. Kalau saya lewat ke Fradindo, banyak manusia juga yang cuek, gak pakai masker, gak pakai perlengkapan alat perlindungan diri dan sebagainya. Respon manusia beda-beda. Ada yang pakai masker, ada yang kalau pulang ke rumah langsung cuci tangan, ada yang tidak. Semua reaksi atau respon dari setiap manusia berbeda-beda. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, reaksi dan respon yang berbeda-beda itu merupakan hal yang lumrah dan biasa. Karena setiap orang punya tanggapan masing-masing terhadap situasi dan keadaan. Tetapi pagi hari ini saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melihat bagaimana seharusnya respon kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak mau jangan sampai respon kita kepada Tuhan Yesus menjadi respon yang biasa saja. Respon kita kepada Tuhan mungkin bisa jadi ada yang tidak peduli apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan. Respon kita ada yang sangat luar biasa karena mengerti apa yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bicara tentang reaksi
atau tanggapan atau jawaban. Reaksi, tanggapan atau jawaban. Jadi respon itu adalah perilaku yang muncul. Perilaku saudara yang muncul karena adanya pengaruh dari lingkungan saudara. Nah, perilaku itu adalah menunjukkan reaksi saudara, respon saudara terhadap apa yang terjadi. Nah, kita tahu belakangan ini dengan virus corona, perilaku saudara seperti apa? Apakah saudara langsung menjaga kebersihan? Atau saudara biasa saja seperti tidak terjadi sesuatu? Hari Rabu yang lalu, 2 hari yang lalu, seorang artis yang begitu ternama di Indonesia, yang masih muda usianya 44 tahun, seorang yang sangat membuat kaum hawa, kaum wanita saudara. Kalau setiap dengar suaranya dan nyanyiannya, mereka semua langsung sepertinya langsung melo, baper, bawa perasaan. Ya. Ada yang menangis. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, almarhum meninggal dan banyak orang yang menangis. Banyak orang yang begitu memberikan respon yang luar biasa karena dianggap bahwa almarhum adalah seorang yang bukan hanya punya karya di dalam dunia permusikan Indonesia, tetapi beliau juga memiliki keinginan kuat untuk merubah keadaan dan selalu melakukan aksi-aksi sosialnya yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang yang merasa kehilangan, yang tidak kenal kehilangan, yang lebih kenal lagi juga lebih kehilangan, apalagi istri yang baru dinikahi dan anak yang baru usia 40 hari saudara. Pasti kehilangan, responnya pasti juga akan berlebihan karena tahu inilah suami yang terbaik, suami yang begitu luar biasa. Namun itulah reaksi, jawaban, tanggapan setiap orang. Kalau ditanya teman-teman dekatnya, selalu mereka katakan, wah dia luar biasa, dia rendah hati. Kebetulan adik saya juga pernah satu band dengannya dan mengirimnya, dan dikatakan bahwa beliau begitu rendah hati. Ya, beliau begitu rendah hati. Saudara bisa lihat betapa tanggapan-tanggapan manusia terhadap figur satu orang ini, almarhum sebagai seorang penyanyi, begitu sangat menyentuh hati kita. Tidak ada kata yang berkata tidak baik, tidak ada yang berkata bahwa dia kurang baik. Semua mengatakan merasa kehilangan. Bahkan saya sempat di prosesi di dalam gereja dan semuanya saya coba lihat, semuanya menangis, semuanya menyanyikan lagu-lagunya dan semuanya sangat menyentuh hati. Almarhum bukanlah orang yang sempurna, tapi begitu menyentuh hati. Almarhum juga memiliki kekurangan, dan pasti juga banyak kekurangannya. Sama seperti kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, pasti punya kekurangan. Tetapi saudara, dalam kekurangannya saja orang punya reaksi begitu luar biasa. Orang tetap hanya melihat kebaikannya dan semua yang indah-indah sebagai kenangan yang tidak terlupakan. Hampir rata-rata menangis. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana respon saudara dengan Tuhan Yesus? Dia pribadi yang sangat sempurna. Dia pribadi yang punya pengorbanan sangat besar. Dia pribadi yang begitu mencintai dan mengasihi saudara. Bahkan kasihnya gak pernah berkesudahan. Alkitab katakan bahwa kasih setianya itu tidak akan pernah berlalu, tetapi terus selalu baru setiap pagi. Yesus yang kita sering nyanyikan, Yesus yang sering kita sebut sebagai Tuhan, adalah pribadi yang juga butuh respon dari setiap saudara. Dia sudah buat banyak hal, dia sudah buat banyak sesuatu yang dilakukan, bahkan sampai hidup kita semua menjadi disempurnakan, dibenarkan, dikuduskan dengan darah-Mu. Tadi pujian kita nyanyikan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Yesus punya satu perbuatan yang sangat hebat, yang menyatakan betapa hebat
kerjakan sehingga setiap manusia saat ini, khusus saudara yang percaya kepada Kristus, bisa merasakan bahwa saudara dan saya sudah dibebaskan dari setiap dosa. Amin. Sehingga kita semua bisa menyembah Tuhan, semua kita bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tapi saudara, tidak semua seperti orang yang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Lukas pasal 11 ayat 30 sampai 31. Sudah dapat firman Tuhan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini, dan dia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Lanjut ayat 32 sudah. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara, Tuhan Yesus begitu heran melihat reaksi bangsa Yahudi, orang Yahudi. Yesus katakan, kalau Salomo yang luar biasa itu, ratu dari ujung bumi, begitu berusaha untuk hanya mendengarkan hikmat Salomo, dia kejar dengan perjalanan yang begitu jauh. Dia gak peduli kos yang harus dia bayar, waktu yang harus dia buang, hanya untuk dengar hikmat Salomo. Demikian juga Yunus ketika dia pergi ke Niniwe, bangsa kota atau kota Niniwe yang begitu tidak kenal Tuhan. Lalu ketika dengar suara Yunus, mereka begitu respon yang luar biasa. Bukan hanya raja dan rakyat, sampai binatang semua ikut puasa karena merendahkan diri di kaki Allah dan bertobat. Yesus katakan, yang ada di sini lebih dari Salomo dan lebih dari Yunus. Harusnya saudara, respon dari setiap orang itu harus lebih dari ratu dari selatan, harus lebih daripada orang Niniwe kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan Tuhan Yesus buat. Yesus itu lebih dari tokoh-tokoh yang saat ini saudara dan idolakan. Anak-anak muda mengidolakan artis-artis Korea yang gak kita kenal. Kita hanya tahu dari YouTube, kita hanya tahu dari berita, kita hanya tahu dari semua media sosial. Kita tertarik dengan suaranya, kita senang dengan parasnya, kita senang melihat mereka dengan jogetnya, diskonya. Kita begitu tertarik sampai kita bisa menghabiskan waktu untuk menonton dan menghabiskan biaya untuk bisa menonton. Kita bisa kasih waktu 2 jam, 3 jam untuk melihat mereka. Tetapi saudara, mereka nggak kenal siapa kita, mereka nggak tahu siapa kita, mereka juga nggak berbuat sesuatu yang hebat buat kita. Tapi Yesus itu perbuatan yang sungguh luar biasa bagi kita. Perbuatan yang dilakukan oleh Yesus lebih daripada idola-idola di dunia ini, lebih daripada orang-orang tokoh-tokoh penting, bahkan kepala-kepala negara yang kita kagumi bahkan seperti presiden kita. Yesus lebih dari mereka semua. Yesus punya kehebatan lebih dari orang-orang pintar yang ada di dunia ini yang bisa kita sebutkan, yang kita kagumi saudara. Pribadi yang satu ini dialah Allah saudara dan saya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan saudara. Dialah yang menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang melakukan semua yang terbaik untuk kehidupan kita. Tetapi Yesus heran ketika lihat reaksi orang Yahudi.
Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka tidak punya respon yang baik kepada Kristus? Mengapa mereka tidak punya respon yang lebih dibandingkan orang-orang Niniwe, bahkan Ratu dari Selatan? Saudara, banyak anak-anak Tuhan juga tidak punya respon yang demikian. Padahal Yesus begitulah. Amin. Sedih ya, kalau lihat banyak orang lebih kagum pada tokoh idolanya, bahkan manusia, daripada kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang terjadi, kondisi yang terjadi, yang saat ini kita bisa saksikan. Yesus heran adanya penolakan dari mereka semua. Kita buka dalam Yohanes 6 ayat 60 dan ayat 66. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 66. Saya baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tidak ada yang sanggup dengan perkataan Tuhan Yesus. Bahkan padahal perkataannya itu perkataan yang hidup. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Reaksinya, responnya sangat mengerikan. Kita buka dalam juga Yohanes pasal ke-12 ayat yang ke-42. Yohanes pasal 12 ayat 42. Di situ firman Tuhan kata, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara lihat, mereka lebih suka apa yang dilakukan manusia daripada apa yang dibuat Allah untuk mereka. Kecenderungan manusia lebih ingin dipuji oleh manusia. Kecenderungan manusia ingin lebih disukai oleh manusia. Kecenderungan manusia itu adalah lebih ingin dikagumi oleh manusia. Sampai hal-hal yang prinsip dengan firman Tuhan mereka harus geser hanya untuk kesukaan mereka terhadap respon manusia. Mereka tidak peduli tentang apa yang Tuhan sudah buat. Mereka tidak peduli terhadap apa yang Tuhan buat. Mereka hanya peduli kepada apa yang reaksi manusia. Saudara bisa lihat orang banyak mengundurkan diri, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang melupakan Tuhan, padahal Tuhan Yesus adalah Allah yang sudah jadi manusia. Dialah firman Allah itu sendiri, Dia pribadi Allah itu sendiri, dan Dia turun jadi manusia bukan tanpa tujuan, tapi Dia menyatakan kasih-Nya untuk menebus setiap saudara dan saya. Kenapa banyak penolakan terhadap Dia? Kenapa banyak sekali orang yang tidak peduli dengan Yesus? Terlebih orang-orang yang punya predikat Kristen, gak peduli tentang Tuhan, gak peduli tentang Allah, gak peduli tentang firman Tuhan, gak peduli tentang surga, gak peduli tentang kekekalan, gak peduli dengan perintah Tuhan, gak peduli dengan gereja, gak peduli dengan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Mereka menganggap yang lain lebih penting daripada Kristus. Saudara, mungkin ayat ini bisa dibaca sama, bahwa mereka menganggap tokoh idola mereka lebih daripada Yesus. Mereka menganggap ketenaran mereka lebih daripada Yesus. Mereka anggap kekayaan mereka lebih daripada Yesus. Dan itulah respon manusia. Saya berdoa supaya kita tidak punya respon yang demikian. Amin. Respon kita harus menjadi respon yang luar biasa, respon yang sangat hebat kepada Kristus, ya, respon yang sangat ajaib kepada Tuhan. Coba saudara bandingkan dengan siapa saja manusia, bandingkan sama Tuhan Yesus dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Adakah yang sama seperti ini? Tapi kenapa kita kok kurang serius sama Tuhan, kurang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kurang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Karena lihat respon yang manusia. Padahal kalau dibandingkan, gak ada yang seperti Yesus. Mau bandingin sama siapa, saudara? Mau bandingkan sama siapa?
Coba saudara tulis, sebut nama-nama orang terkenal. Ada orang yang ciptakan buku nama-nama orang terkenal, nama-nama orang yang berpengaruh. Kalau semuanya ditulis lalu disabandingkan dengan buku. Tapi pribadi yang satu ini seringkali terima respon yang kurang menyenangkan. Tapi itulah manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang harus sama seperti Ratu dari Selatan yang datang kepada Salomo. Sama seperti Niniwe, orang Niniwe yang langsung bertobat ketika dengar perkataan Yunus. Yunus cuma ngomong sekali aja sudah, langsung semua bangsa itu bertobat. Semua saudara lihat, termasuk saya, kita dengar tentang Tuhan Yesus sudah berapa ratus kali saudara, tapi reaksi respon kita hampir minus, kurang. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa memberikan respon yang baik kepada Tuhan, respon yang benar kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita bandingkan, tidak ada pribadi yang luar biasa yang dapat disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Manusia yang kita idolakan dan kita kagumi karena kebaikan, karisma, kekayaan, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Tapi responnya kepada Yesus ternyata masih kurang kepada pribadinya, kepada pekerjaannya, kepada karyanya, kepada semua yang dia perbuat, perkataannya. Kadang saudara, kita itu harus sakit dulu baru kita datang sama Tuhan. Kadang kita harus bangkrut dulu baru kita datang sama Tuhan. Padahal kita mau mati dulu baru kita datang sama Tuhan. Kita miskin dulu baru kita datang sama Tuhan. Banyak orang Kristen kayak gitu kan. Kita kecelakaan dulu baru kita datang sama Tuhan. Kita hancur dulu baru kita datang sama Tuhan. Kenapa tidak waktu sehat? Kenapa tidak waktu kita sedang segar, kita masih muda, kita masih fit, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kenapa kita tunggu miskin dulu, bangkrut dulu, hancur dulu, kita tunggu cacat dulu, kita tunggu di balik rumah sakit, mungkin dokter udah bilang, Pak, tinggal 2 hari lagi, baru kita nangis sama Tuhan. Respon kita baru berlebihan sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Saudara, apalagi kalau kita sampai sudah mati, baru kita mau punya respon sama Tuhan. Terlambat. Ada lagunya, terlambat sudah kau datang padaku, setelah engkau. Saya kurang paham juga lagunya. Nah, yang itu saudara ya, jangan tunggu semuanya terjadi dulu baru kita respon. Datang baru ke gereja, tiap minggu, amin, minta doa apa? Doa apa? Apalagi kalau sudah 3 nafas satu-satu, itu baru, Pak, sebut nama Yesus sudah diterima, panggil nama Yesus, ada satu-satu. Dulu tidak waktu sehat tidak begini, begitu sudah nafas satu-satu, panggil nama Tuhan ya Pak. Iya. Udah nggak bisa ngomong, cuma tinggal doa, nangis. Kan sayang saudara. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang kaya sama Lazarus, ya kan? Orang kaya sama Lazarus mati. Terus orang kaya bilang, Abraham, bilang Lazarus, tolong kasih setetes air buat lidahku supaya jangan kering. Jauh jaraknya, tak bisa. Kalau begitu tolong bilang sama saudara-saudaraku supaya mereka itu jangan sampai seperti saya ini. Kata Abraham, ada hukum Musa. Cukup itu. Tidak bisa Tuhan, Abraham, harus ada orang mati datang situ. Kata Abraham, orang mati datang pun percuma kalau hukum yang ada itu aja gak didengar. Mau ngapain orang mati datang baru dia bisa bertobat? Kalau hukum Taurat aja gak didengar, orang mati datang pun juga gak akan didengar. Saudara lihat responnya manusia. Orang lebih mencintai dunia daripada apa yang Tuhan buat dan Tuhan kerja.
Nah, saya percaya kita di tempat ini dan saudara di rumah tidak demikian. Amin. Kalau ada yang demikian, mari kita ramai-ramai bertobat. Ya, kita sama-sama bilang, Tuhan, berikan aku hati yang baru, berikan aku hati yang baik. Jangan sampai nanti pas sudah game over, baru menyesal. Atau keluarganya baru bilang, aku kenapa tidak datang sama Tuhan? Kenapa? Respon saudara terlambat. Nah, kepada jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalimat ini, saudara, bicara Tuhan Yesus nunggu respon dari ketukan yang dibuat. Dia terus ketuk pintu, dia tunggu respon, saudara. Dia tunggu respon kita. Dia minta supaya kita segera, kalau bisa, buka pintu. Saya ingat lagu Ambon, buka pintu, beta mau masuk ke. Ada lagu Ambon ini. Tuhan Yesus lagi ketok pintu, saudara. Tuhan Yesus lagi ketok pintu. Barang siapa yang mendengarnya, maka dia buka pintunya. Tapi pertanyaan sekarang itu, saudara, jikalau ada yang mendengar dan membukakan pintu, artinya kemungkinan ada yang tidak dengar atau ada yang tidak mau dengar. Betul nggak? Ada yang nggak mau dengar. Tuhan Yesus sudah ngomong, ada yang nggak mau dengar. Tuhan Yesus sudah bicara lewat mungkin istri, mungkin lewat situasi, mungkin lewat ekonomi, lewat banyak hal. Tuhan Yesus sudah bicara, tapi ada yang nggak mau dengar. Udahlah, memang harus terjadi begini. Udahlah, pokoknya urusan aku sama Tuhan, aku nggak bisa berubah, begini aja lah. Ada yang nggak mau dengar. Atau juga ada yang dengar, namun tidak mau buka pintu. Sudah dengar dia sudah ngerti, tapi dia nggak mau buka pintu. Padahal kalau dia buka pintu, Yesus akan makan bersama-sama dengan dia. Yesus akan beri damai sejahtera, Yesus akan beri sukacita, Yesus akan berikan segala sesuatu yang baik. Bahkan Yesus menjaminkan hidupnya, engkau akan bersama-sama dengan aku. Wow, saudara, kalau makan malam sama Jokowi senang gak? Tapi Tuhan Yesus ketuk pintu. Ini Tuhan. Jokowi gak pernah ketuk pintu, saudara, kan? Presiden kita untuk. Saya yakin kalau Jokowi ketuk pintu, saudara pasti langsung repot dan buka pintu segera. Pemerintah ini juga lagi dalam hal buka pintu, ketuk pintu maksudnya, untuk waspada tentang virus corona. Ada yang nggak mau buka pintu, ada yang nggak peduli, ada yang cuek, ada yang masa dulu. Yesus juga ketuk pintu. Apa reaksi kita? Ada yang nggak peduli, ada yang cuek, ada yang memang nggak mau dengar. Yalah, pendeta itu ngomong, biarin aja ngomong dia. Memang dia Tuhan. Dia nggak tahu persoalanku. Seperti itu, saudara. Semua yang kita lakukan kadang-kadang kita nggak mau dengar. Sangat tragis. Pada Tuhan Yesus yang mengetuk pintu, saudara. Coba kalau ada artis yang ngomong, ayolah gereja, iyalah nanti saya bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ngomong, kadang-kadang kita nggak peduli. Padahal Tuhan Yesus itu bisa bicara lewat banyak hal. Sangat tragis. Nah, untuk memiliki respon kepada Tuhan Yesus, maka saudara harus punya satu, kehausan. Amin. Kalau orang nggak punya kehausan, susah respon. Kalau dia udah kenyang sama dunia ini, dia merasa bahwa yang dia miliki sudah cukup, lebih teman, semua, kedudukan dan sebagainya, dia pikir itu cukup dan memuaskan bagi dia. Kemungkinan orang itu tidak akan punya kehausan Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Alkitab katakan, barang siapa yang haus akan keselamatan, maka aku akan berikan kepada. Allah hanya beri kepada orang yang haus. Ya, jadi anak-anak muda kalau nggak punya kehausan sama Tuhan, maka kehausan saudara akan diisi dengan perkara dunia.
Dan kalau sudah dunia yang mengisi kehausan kita, saudara lupa Tuhan. Reaksinya sama Tuhan biasa aja. Yang kedua, saudara harus punya kesukaan. Haus, oke. Saatnya kita haus, kita butuh air minum. Tapi saudara juga harus suka pada air minum. Ya, makanya dalam Mazmur pasal 1 ayat yang 2, yang kesukaan yang hilang. Kalau saudara nggak punya kesukaan sama Tuhan, kalau saudara nggak sangat memfavoritkan dan mengidolakan Yesus lebih dari yang lain, maka saudara pasti responnya biasa sama Tuhan. Sama artis saudara akan tergila-gila, tapi sama Yesus saudara biasa saja, karena saudara nggak punya kesukaan sama Tuhan. Ya, kita harus punya kesukaan sama Tuhan. Oh, dia itu Allah yang luar biasa. Kita harus punya kesukaan yang lebih daripada dunia. Kalau kita dengar, ayo ke gereja, langsung kita wow. Daud katakan bahwa aku bersuka cita ketika orang mengatakan mari kita ke rumah Tuhan. Daud, saudara, Daud itu orang kaya, Daud itu orang hebat, Daud itu pahlawan, Daud itu orang yang sangat luar biasa. Tapi begitu dikatakan mari kita ke rumah Tuhan, reaksinya dia apa, saudara? Malas. Nah, aku bersuka cita. Itu reaksinya Daud. Kenapa? Karena dia punya kesukaan dengan Tuhan. Kalau orang udah punya kesukaan sama Tuhan, pasti reaksinya beda. Oke, segera cepat saudara, saya takut nanti kuota saudara habis. Siaran langsungnya putus lagi. Yang ketiga, pemahamannya. Efesus 3 ayat 18. Coba baca saudara. Efesus 3 ayat 18. Kalau saudara nggak punya pemahaman yang benar tentang Yesus, saudara nggak akan punya respon yang lebih luar biasa kepada Yesus. Coba boleh salah seorang bacakan. Saya buka Alkitab saya agak susah saudara, kipas di sini. Coba buka, baca. Sudah dapat? Nah, coba yang sudah dapat, mari baca. Demikian firman Tuhan, Efesus 3 ayatnya yang keempat. 18. Efesus 3 ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Butuh pemahaman sehingga saudara respon yang benar. Kalau saudara nggak memahami, coba lihat ada anak sekolah nggak paham matematika, dia nggak akan suka dengan pelajaran itu. Dia nggak paham tentang bahasa Inggris, dia benci dengan pelajaran itu. Tapi kalau dia memahami dan dia tahu, dia akan sangat menyukai itu. Jadi kalau saudara saya nggak memahami betapa besar, tinggi, lebarnya kasih Tuhan pada saudara, lebih daripada idola-idola yang saudara idolakan, maka saudara nggak pernah punya kesukaan sama Tuhan. Respon saudara B aja, biasa aja. Jadi saudara bisa lihat, kalau kita memiliki respon yang benar kepada Yesus, dan kalau 3 perkara ini sudah dalam diri saudara, maka pasti reaksi kita sama Tuhan luar biasa. Betul nggak saudara? Reaksi kita sama Tuhan pasti luar biasa. Kalau kita sudah punya kehausan, kalau kita sudah punya kesukaan sama Tuhan, dan kita punya pemahaman tentang kasih Tuhan, pasti saudara akan berkata, lebih baik satu hari di belakangmu. Saudara akan punya kesukaan lebih berada di ruang rumah saudara. Saudara akan punya kesukaan lebih merenungkan firman. Saudara akan punya kesukaan lebih dari yang lain. Kalau saudara sudah punya pemahaman tentang firman, tentang Tuhan, dan tentang yang lain yang Yesus kerjakan. Makanya saudara lihat reaksi orang Kristen beda-beda kan? Ya. Ada yang begitu serius memuji Tuhan, ada yang beda. Itu kenapa? Karena kehausan dan kesukaan serta pemahaman minus. Ada yang begitu menangis menyembah Tuhan, dia begitu suka dengan firman, dia begitu sangat rindu diberkati oleh firman, dia begitu senang menyembah Tuhan sampai dia habiskan banyak waktu karena dia punya kesukaan sama Tuhan. Ada yang gak betah, Tuhan mau cepetan. Karena memang gak punya kesukaan, sudah. Dia gak ada kesukaan, saudara.
Tapi kalau nonton bola dan sebagainya dulu kan dia suka. Dia memahami dunia perbolaan, sepak bolaan. Offside, dia tahu itu offside. Nah, kalau kita nggak punya pemahaman tentang Tuhan, makanya saudara gak usah kaget. Ada orang yang gak suka gereja, ada orang yang malas gereja, ada orang yang malas ikut doa, ada orang yang malas baca firman. Hanya dia dari 3 hal. Dia gak punya kehausan, dan dia gak kesukaan, dan dia gak punya pemahaman. Di dalam dunia ini hanya ada dua model manusia. Makanya waktu Yesus di atas kayu salib, hanya ada 2 model manusia. Semua manusia jahat kan? Yang satu jahat, yang sebelah kiri dan kanan, kiri jahat, kanan jahat. Reaksi yang kanan bilang kiri, sama-sama menjahat. Tuhan, kalau kau ada di tangan Firdaus, ingat aku. Reaksinya bertobat. Reaksi sebelah kiri, reaksinya negatif sama Tuhan. Dia gak peduli, bahkan dia mau hakimi. Kamu ini, dia juga sengsara. Bagaimana dia menyelamatkan? Kamu buka Mesias dan sebagai bagian. Artinya saudara, 2 tipe manusia respon. Ada yang menolak Yesus, ada yang segera bertobat dan terima Yesus. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di taman Firdaus. Bagaimana dengan yang kiri? Hari itu juga dia bersama Lucifer di taman api. Pusat. Jadi dalam dunia ini hanya ada 2 manusia. Manusia yang jahat tapi mau bertobat, dan manusia yang jahat tidak mau bertobat. Kita di mana? Saya berdoa kita semua tahu kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Yesus sudah mati bagi kita dan menebus dosa kita. Dan kita tinggal datang, Tuhan, pulihkan, baharui hatiku agar aku mandi cinta Tuhan. Aku punya kehausan kepada Tuhan, kesukaan. Kau sudah mati bagiku, pengorbananmu lebih luar biasa. Engkaulah idolaku, engkaulah yang mengidolakan. Aku sangat mengidolakanmu. Engkau pribadi yang setelah mati bagiku. Aku cinta padamu, aku mencintaimu Tuhan. Aku sangat menyukaimu. Amin. Pujian cuma 3. Kalau saudara tidak punya kehausan dan kesukaan dan pemahaman, saudara biasa saja sama Tuhan. Yesus sudah buktikan. Dan hari ini kita memperingati perayaan Jumat Agung, peringatan hari besar tentang kematian Yesus. Dia sudah mati 2000 tahun. Nah sekarang gimana respon saudara? Adakah manusia yang mati buat saudara? Adakah manusia yang menjanjikan kekekalan buat saudara? Adakah nabi atau Tuhan yang menjanjikan keselamatan buat saudara? Adakah agama yang menjanjikan bahwa siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Adakah agama yang menjanjikan seperti itu? Adakah pribadi tokoh-tokoh penting dalam dunia ini yang bicara tentang kekekalan, bicara tentang surga, bicara tentang hidup, bicara tentang sesuatu yang hebat, yang bicara tentang dia pelihara hidup kita? Adakah tokoh dunia yang menjamin bahwa dia akan memelihara hidup kita? Hanya Yesus yang menjamin. Makanya dia berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada aku, sebab aku yang pelihara kamu. Mari kita punya respon yang luar biasa sama Tuhan. Amin. Akhir-akhir ini kita harus punya respon yang luar biasa sama Tuhan. Hari-hari ini saudara, yang semakin dunia tidak menentu, harusnya respon kita semakin luar biasa sama Tuhan. Kita makin mencintai Tuhan, kita makin menyukai Tuhan, dan kita makin luar biasa dengan Yesus. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Pemain musik silakan masuk ke depan.